Tiap daerah di Indonesia tuh pasti punya cerita horornya sendiri ya kan? Nah kali ini kita bakal mampir ke Pati, Jawa Tengah buat ngungkap salah satu kisah yang paling legendaris dan jujur aja bikin merinding. Siap-siap ya, kita bakal bahas soal Kuntilanak Lastri. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya dulu nih. Pernah nggak pas lagi naik motor sendirian malam-malam, tiba-tiba motornya tuh kerasa berat banget? Aneh gitu. Atau ngerasain ada hawa dingin di tengkuk, padahal ya nggak ada siapa-siapa di belakang. Coba deh ingat-ingat lagi perasaan itu. Soalnya ini ada hubungannya sama cerita kita. Oke, kita mulai dari awal ceritanya ya. Kisah ini tuh asalnya dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah, dan percayalah, legenda ini tuh masih hidup banget dan diceritain terus sampai sekarang. Jadi ini bukan gosip baru atau cerita karangan loh. Buat warga Pati, kisah ini tuh udah jadi semacam warisan, cerita turun-temurun. Anggap aja kayak peringatan halus yang diwariskan dari orang tua ke anak, khususnya buat yang sering keluyuran malam-malam. Nah, inti dari semua legenda ini ada di satu nama, Kuntilanak Lastri. Tapi yang bikin dia super ditakutin itu bukan cuma wujudnya, bukan, tapi siapa targetnya. Konon katanya dia ini nggak ganggu sembarangan orang, dia cuma ngincer para pria. Dan kemunculannya ini ternyata nggak acak loh. Ada polanya, seolah-olah ada aturan mainnya sendiri gitu dalam meneror korbannya. Nah, ini dia detailnya, dengerin baik-baik. Pertama, targetnya itu spesifik banget, cowok yang naik motor sendirian. Kedua, lokasinya selalu di sekitar area pemakaman yang, ya, udah terkenal angker lah. Ketiga, waktunya juga nggak asal, pasti malam hari, dan katanya sih seringnya pas hari-hari sakral di kalender Jawa. Saking takutnya loh, orang-orang di sana itu sampai rela muter lebih jauh. Mendingan buang-buang bensin deh daripada harus lewat jalan dekat kuburan itu pas malam. Ini kan nunjukin kalau legenda ini tuh bener-bener ngefek ke kehidupan mereka sehari-hari. Bukan cuma dongeng pengantar tidur. Tapi gimana kalau misalnya kamu nggak punya pilihan lain, kepepet gitu? Apa mungkin kamu tipe yang pemberani dan penasaran? Ah, coba aja lewat. Nah, pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau kamu apes dan ketemu dia? Disinilah cerita yang tadinya cuma kamu dengar dari orang lain, tiba-tiba jadi pengalamanmu sendiri. Coba deh bayangin posisi kamu sekarang. Kamu lagi di atas motor, sendirian. Jalanan sepi, gelap gulita. Cuma lampu motormu aja yang nerangin jalan. Angin malam nusuk ke tulang, dan suara satu-satunya yang kamu dengar cuma, ya, suara mesin motormu. Terus tiba-tiba mesin motornya mati, gitu aja. Nggak ada suara batuk-batuk atau tanda-tanda mau rusak, pokoknya langsung diem. Refleks pertama kamu, pastikan nengok ke belakang. Mau ngecek ban kempes atau apalah gitu. Tapi yang kamu lihat di belakang bukan itu. Dan di sana, persis di jok belakangmu, duduk manis sesosok kuntilanak Lastri. Nah, inilah momen puncak dari semua ketakutan itu. Penampakan yang paling dihindari sama semua pengendara motor di Pati. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa? Kenapa harus cowok? Kenapa harus yang naik motor? Ternyata, teror ini tuh nggak asal-asalan. Ada sebuah alasan yang sangat pribadi. Dan ya, menyakitkan di baliknya. Karena ya, setiap hantu itu punya ceritanya sendiri. Dan di balik semua teror Lastri, ada sebuah tragedi. Semua teror yang dia lakukan, semua rasa takut yang dia sebar, itu semua sumbernya cuma satu. Ini adalah kisah tentang sakit hati yang dalam banget, saking dalamnya sampai ke bawah mati. Motifnya bisa kita rangkum dalam satu frasa pendek, dendam kesumat. Kebencian yang luar biasa dalam, yang targetnya spesifik, cuma buat kaum laki-laki. Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Dendamnya sama laki-laki itulah yang jadi alasan kenapa cuma mereka yang jadi target. Itulah intinya penjelasan dibalik legenda Kuntilanak Lastri. Sebuah kisah horor yang lahir dari luka batin yang teramat dalam. Jadi setelah dengerin semua cerita ini, saya balikin lagi pertanyaannya ke kamu. Kalau suatu malam kamu terpaksa lewat jalan sepi dekat kuburan itu, sendirian, terus motor kamu tiba-tiba mogok, kamu berani nggak nengok ke belakang?